sakuti samana karadayani wa samanam mastu mano yatu wa suwisahasati manu badra karatau yang wiswata yang widi. Kami berkumpul di sini hendak bicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa selalu bersatu. Yang widi, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam kesejahteraan dan bahagia. Yang widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Soal Santi Santi Om. Tungkare pengejali umat. Om Swastiastu. Yang cowok-cowok kurang keras ya. Om Swastiastu. Kayak orang keraluhan ini jadinya nih. Ya. Pertama-tama tiang mohon izin kepada Jerumangku Sanebangan Suciang Titiang, Bapak PHDI, Bapak pengurus adat, kepada tokoh saya mohon izin untuk menyampaikan materi. Di sini bukan bermaksud tiang menggurui. Di sini adalah tempat di mana kita bertukar pikiran, saling belajar, saling memberi masukan.
Pertama-tama agayu bagio kita aturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi Wase, karena atas asung kedawan anugerahnya kita semua dapat diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pengen kenal nggak? Enggak. Kalau enggak saya pulang ini. Ya, perkenalkan, nama tiang Ketut Sukrawan, asal tiang dari Belitang 3. Nanti omongannya agak kasar-kasar sedikit, dimaklumi ya, karena orang Buleleng kan kasar. Ya. Kalian tidak pernah mendengar kata Trihita Karana? Yang SMP bilang belum, bohong. Oh, kalau benar. Yang SMA bilang belum, pasti bohong. Tadi. Ya, siapa yang bisa? Trihita Karana itu apa? Adek mau kena kripsi ya. Siapa? Trihita Karana yang bisa? Yang SD tidak ada yang mau jawab? SMP? 3 kebaikan. Benar apa salah? Kok bisa tahu salah tetapi dia bilang kamu tak jawab, kamu nggak tahu. Kok bisa kasih tahu jawaban salah? Yang benar apa? 3 penyebab kebahagiaan. Tepuk tangan dulu buat mboknya yang bisa jawab. Jadi Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan. Ya, yang pertama itu adalah harmonis manusia kepada disebut Tuhan, disebut harmonis manusia harmonis dengan Tuhan, disebut Tuhan itu adalah Sang Yang Widi. Ya, dalam Trihita Karana istilah harmonis kepada Tuhan itu disebut dengan parayangan. Parayangan itu berasal dari kata yang. Yang itu artinya Tuhan. Yang artinya apa? Nah, jangan dibalik. Yang artinya yang artinya kalau dibalik hantu, jangan, nggak boleh. Ya. Yang itu artinya adalah Tuhan. Jadi kata parayangan di sini di mana ajaran agama mengharapkan kita agar bisa harmonis kepada Tuhan. Salah satu bentuk harmonisnya adalah apa? Siapa yang bisa? Bagaimana sih caranya agar kita harmonis kepada Tuhan? Nggak tahu. Yang SMP nggak tahu. SMA nggak tahu. Ya, benar. Ya, salah satunya adalah bersembahyang. Kemudian yang kedua membangun tempat suci. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Mempelajari ajaran kitab suci agar serada dan bakti kita bertambah. Ya, kenapa sih kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan? Ada yang tahu? Kenapa kita menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah dikasih tahu sama bu gurunya loh. Kenapa kita harus harmonis dengan Tuhan? Karena Tuhan atau Ida Sang Yang Widi adalah sebagai Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur yang sering kita sebut dengan Trimurti, manifestasi dari Tuhan. Ya, kalau kita tidak diciptakan maka kita tidak akan bisa hidup. Benar apa benar? Jika kita tidak dipelihara oleh Tuhan, apakah kita bisa hidup? Tiba-tiba kamu di rumah kan,
terus nggak ada oksigen, kamu bisa hidup? Ya. Tiba-tiba kamu di rumah, ya, terus apa namanya, terang terus nggak ada malam, kamu betah? Ya, ya. Kita bersyukur karena kenapa kita harus harmonis dengan ide Sang Hyang Widi Wase atau Parayangan, karena kita mengucapkan rasa syukur kepadanya, karena tanpa beliau kita semua ini tidak akan bisa hidup. Tanpa beliau kita tidak akan bisa. Tolong didengarkan dulu adik-adik, nanti saya tanya loh ya. Jadi kita sebagai manusia harus menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Hyang Widi Wase ya. Ada lagi yang perlu disampaikan, bahwasanya kita ini adalah manusia. Halo, hai, adik-adik yang SD jangan ribut ya. Ya, perhatikan. Ya. Jadi Parayangan, saya ulangi lagi, adalah hubungan harmonis dengan Sang Hyang Widi Wase. Kita ke pura itu, Tuhan ada nggak minta Tuhan, woi kamu Made ke pura, Tuhan minta nggak? Terus kenapa kamu ke pura? Sembahyang untuk apa? Ya, jadi sembahyang itu adalah sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur atas berkat rahmatnya kita semua bisa menjalani hidup ini. Ya, itu yang pertama tentang Parayangan. Kalau Parayangannya simple, intinya kita harus punya serada keyakinan yang tinggi, karena tanpa beliau kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Benar apa benar? Sudah saya anggap tahu ya. Yang pertama adalah Parayangan. Yang kedua ini yang paling riskan dalam menjaga harmonisnya, yaitu pawongan. Berasal dari kata wong. Wong dalam bahasa Jawa itu artinya manusia. Bagaimana kita harus dapat mampu menjaga hubungan harmonis sesama manusia. Karena di dalam kehidupan ini manusia itu buktinya penuh dengan masalah, ya, baik dari cara berpikirnya, baik dari cara berkatanya, baik dari perbuatannya, hingga menyebabkan hubungan itu tidak harmonis. Ya, yang pertama penyebab yang sering kita sebut dengan trimala. Apa trimala? Trimala ini pelajaran kelas 2 kalau nggak kelas 1 ini SD. Kelas 2. Kelas 4 juga ada. Apa trimala? Hah? 3 perbuatan kotor. Apa? 3 perbuatan kotor itu disebut trimala. Apa saja? Yang pertama, Muhammadah kasmala, berpikir yang buruk, berkata yang buruk, berbuat yang buruk. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan pikiran yang buruk. Siapa bisa kasih contoh pikiran yang buruk? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh pikiran yang buruk? Hah? Siapa yang bisa kasih contoh pikiran yang buruk? Yang SMP, SMA, yang sudah lewat. Adik bisa maju. Hah? Gak apa-apa, coba aja. Mas, tolong dibantu, suruh maju gak apa-apa. Maju. Dibantu, suruh maju 1. Biar ada interaktif.
Dua orang. Nah, ayo. Ayo, siapa yang maju? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Kita di sini sama-sama belajar, jadi biar lebih terkenal. Itu ya. Perhatikan. Kalau seperti ini akan selalu dikenal. Oh, saya pernah maju, pernah ditanya. Ya. Perhatikan dulu, karena kita pernah dengar 3 sumber pengetahuan itu adalah dulu. 3 sumber pengetahuan itu adalah sastrata, gurutah, swata. Sastrata itu kita dapat pengetahuan melalui sastra. Gurutah itu kita mendapatkan pengetahuan melalui guru di sekolah, guru di pasraman, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya, ketika sudah mengalami langsung, maka akan sulit untuk dilupakan. Perkenalkan dulu, namanya siapa, hobinya apa, kelas berapa? Wayan Charles. Ini kayak nama pangeran Inggris ya. Tapi sama sih, gantengnya juga sama. Kemudian hobi. Ini game ya, nggak apa-apa kok, ada kok orang sukses melalui game ya. Mudah-mudahan salah satunya. Wah, kamu nama Made Irawan. Kelasnya aja lupa, jangan. Kelasnya aja lupa. Kelas berapa? Kelas 5. Terus hobinya? Paling siap kamu. Apa hobinya? Waduh, ini game juga ini, dua-duanya pemain game ini. Perhatikan pertanyaannya tadi apa ya? Saya lupa jadinya pertanyaan tadi. Apa sih tadi pertanyaannya? Oh iya, tadi kita kan berbuat buruk melalui pikiran. Contohnya tahu nggak? Nggak apa-apa, jawab aja setulus hatinya, jawab, nggak ada yang melarang. Maling, kamu? Ini hobi kamu apa gimana ini? Ya, jadi perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan berpikiran yang buruk, seumpama ya si Irawan dia punya spidol yang bagus sekali. Terus kamu dalam pikiran kamu kayak gini, itu paling nyuri, itu paling hasil dari ngambek sama orang tuanya. Ya, itu termasuk pikiran yang buruk. Mengerti? Masih di dalam pikiran, belum kita lakukan. Mengerti? Itu dalam terimalah disebut yang Muhammad apa kasmala? Lihat sama gurunya yang besok dihukum kamu. Itu mau kasmala perbuatan. Yang benar adalah mengerti, berpikir yang buruk, mengerti, tidak boleh memfitnah. Ya, duduk. Terima kasih ya. Biar seru, kayaknya kita harus seperti ini ya. Saya suruh maju ya. Selanjutnya, yang kedua adalah ucapan. Ya, sering sekali kita tidak akur dengan tetangga karena ucapan. Ya enggak? Tersinggung, ya kadang-kadang ketersinggungan dan lain-lain. Ya, jadi
Di dalam sastra disebutkan kata ucapan itu adalah hal yang sangat berbahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, siapa tahu sastranya? Kalau nggak sastranya, artinya saja. Ya, kata-kata atau ucapan itu sangat berbahaya bila kita tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan logika kita. Siapa yang tahu? Anak SMA tahu tidak? Tidak. SD tidak. Jadi tolong dengarkan. Yang pertama, wasite naimitante menemu ke. Artinya dengan kata-kata kamu akan mendapatkan kedukaan. Ya, kesengsaraan. Ya, saya tanya dulu yang nggak fokus ini. Sekarang cewek ya. Yang di depan ini, Pak Teddy. Langsung saja suruh naik, nggak apa-apa. Kemudian satu lagi, 2 orang. Ya, kalian yuk. Mas, bawa aja mas, bawa. Gak usah, itu nggak mau. Yang mau, berdua. Itu tahu, berdua. Gak apa-apa. Yang mau siapa? Nanti dapat hadiah dari ketua Pokjalu. Ya, pintarnya. Tepuk tangan dulu buat teman yang berani nih. Ya, ini cewek pemberani. Namanya siapa? Madi Bella. Saya panggil Bella boleh? Boleh. Sudah mas, ini aja mas. Madi Bella, tadi Bapak bilang dengan kata-kata kita akan mendapatkan kedukaan atau kesengsaraan. Mengerti? Ya. Contohnya apa? Gak tahu. Tepuk tangan dulu biar tahu. Tepuk tangan dulu lagi. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan kata-kata kita akan mendapatkan kedukaan. Tadi bilang nggak tahu. Sekarang sebelahnya siapa namanya? Wayan Amira Santi. Kelas berapa? Hobi. Nari apa nyanyi? Nyanyi, ayo nyanyi dulu. Nyanyi. Ini apa? Oh, nggak mau. Ya. Katanya harus di panggung yang besar baru mau. Kalau ini nggak mau katanya. Ya udah besok ya. Kalau ada konser. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan apa contoh dari kata-kata kita mendapatkan kedukaan atau kesengsaraan. Perkataan buruk. Ya, hampir benar. Masih nyangkut lah. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kita akan mendapatkan kedukaan ketika berkata-kata? Ya. Pernah nggak kalian lihat di berita terakhir itu ada polisi di Lampung ditembak karena salah kata-kata? Ya, pernah dengar nggak? Polisi tembak polisi di Lampung karena apa penyebabnya? Itu adalah perkataan. Jadi dia tuh nagih uang apa gitu. Kebetulan dia polisi, nggak terima, ditembak, jeder, akhirnya mati. Itu yang disebut dengan kata-kata kamu mendapatkan kedukaan. Ya. Kemudian wasite naimitante menemu Laksmi. Dari kata-kata kamu mendapatkan kebahagiaan. Ya. Benar nggak? Kalau kita sopan, apakah kalian sudah sopan? Belum. Harusnya sudah. Kita harus sopan kepada guru, kepada orang tua,
pokoknya kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih caranya agar kita dapat berhubungan harmonis dengan sesama manusia? Yaitu yang ketiga adalah berbuat baik. Ya, sangat jelas disebutkan. Oh, duduk. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi sebagai manusia yang memiliki pikiran, setidaknya kita harus memiliki WWK, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tercapainya harmoni. Ini adik-adik kurang konsentrasi nih. Hai. Konsentrasinya ya. Halo. Gitu, harus konsentrasi. Jadi ketika kita ingin hidup harmonis dengan sesama manusia, apa yang dilakukan? Berpikir yang baik, berbuat yang baik, berucap kata yang baik, dan berperilaku yang baik. Maka dengan itu kita akan mencapai hubungan harmonis dengan sesama manusia. Ya, semuanya tepuk tangan ya. Kamu tahu lagunya satu-satu? Satu-satu aku. Saya rubah liriknya. Yang pertama, Dewa Brahma, beliau sang pencipta. Dewa Wisnu, beliau pemelihara. Dewa Siwa, sang pelina. Brahma Wisnu Siwa, Trimurti namanya. Bisa? Bisa? Yang dewasa bisa? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Dewa Brahma, beliau sang pencipta. Dewa Wisnu, beliau pemelihara. Dewa Siwa, sang pelina. Brahma Wisnu Siwa, Trimurti namanya. Bisa? Bisa ya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Brahma, beliau sang pencipta. Dewa Wisnu, beliau sang pelihara. Dewa Siwa, sang pelina. Brahma Wisnu Siwa, Trimurti namanya. Tepuk tangan. Nanti Trikaya Parisuda, Mana Cikra Wacikra Kahika. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat pun yang baik. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Bisa? Ayo, coba aja. 1, 2, 3. Trikaya Aduh, ini masih sembrawut ini. Bang ya, ayo. 1, 2, 3. Trikaya Parisuda, Mana Cikra Wacikra Kahika. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Parisuda, itulah pedoman hidupku.
Ya, dihafal ya. Ya, lanjut ke materi. Sehabis nyanyi kita lanjut materi. Yang ketiga adalah palemahan. Bagaimana kita menjaga hubungan harmonis dengan alam atau lingkungan. Penting nggak menjaga alam? Penting nggak menjaga alam? Kalau nggak ada karet di sini bahaya, ya nggak makan gitu kan? Kita harus bersyukur dengan adanya pohon karet. Ya, makanya pada saat tumpuk uye, ya kita memohon kepada tumbuhan atau dewa sangkara atas apa yang telah diberikan anugerahnya kepada kita. Halo. Jadi sudah mengerti apa itu Trihita Karana? Yang pertama parayang, yang kedua pawongan, yang ketiga palemahan, hubungan harmonis dengan Sang Yang Widi Wase, hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan terakhir hubungan harmonis dengan alam atau lingkungan. Asukara seperti apa namanya yang sudah kita pelajari bersama, maka dengan itu maka kita akan dapat mencapai moksatam jaga kita yaca itida. Nah, Konsentrasi kalian, perhatikan, benar-benar perhatikan. Satu kali lagi. Satu kali lagi, uji coba satu kali. Pagi. Konsentrasi ya semuanya ya. Konsentrasi. Perhatikan apa yang saya katakan. Pagi, siang, malam. Adik-adik tadi di rumahku itu mengucapkan Om Swastiastu gitu kan? Tanya gimana tadi? Om Swastiastu? Om Swastiastu. Nah, artinya apa tadi? Memberikan salam. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah ini. Siapa yang bisa? Semoga benar, serius. Untuk selamat, semoga dalam selamat. lin Ya, kasih. Mana? Oh ya, terima kasih. Kasih. Iya, sama-sama. Terus adik yang dua. Benar. Diam dulu. Sambil nemenin ya. Untuk adik yang dua ini, ya perhatikan juga semuanya. Ini kita belajar bersama-sama, bukan berarti yang maju hanya dia yang belajar, tapi kita belajar bersama. Ya, belajar bersama. Tahu nggak arti Om Santi 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 Om? Ya. Ya. Ya benar. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai untuk selama-lamanya. Nah, untuk adik yang satunya ini. Ya. Tak tahu Pancasraya? Ya. Nggak tahu. 5 keyakinan dalam agama Hindu. Bagian-bagiannya tahu nggak? Percaya dengan adanya Sang Yang Widi. Terus yang lain, yang kedua percaya dengan adanya. Yang ketiga Percayanya ada moksa. ya moksa. Terus Percayanya ada di karma pala. Yang satu lagi percaya dengan adanya Kenapa lah? karma pala sudah. Satu lagi yang keempat. Yang keempat Atma. buku. Sudah tadi. Punah. Wow. Wah, dan kembali. Ya, tepuk tangan untuk adik-adiknya yang besar dari depan. Nih. Ya sudah berani maju. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, tanya apa pertanyaannya? Silakan tanya Bapak. Ayo Bapak di sini. Sini. Karena jauh. Nah, ini pintar ini yang pemberani namanya ini. Ini orang pintar ini.
Pamanku, saya ada pertanyaan. Apa arti Atma? Atma. Ya, artinya Atma. Apa itu Atma itu? Ya, silakan Pak dulu. Ini satu dulu. Hebat ini. Berarti ya. Nah, sekarang aku akan jawab. Nama saya Wayat. Atma. Nama saya Ini namanya filsafat. Ingin tahu dia. Atma itu sama roh. Ya. Roh. Atma ini hidup. Adik-adik ini dimasuk oleh Atman. Roh. Kalau bahasa Hindunya disebut agama Hindu Atman, ya. Roh yang menghidupkan tubuh kita ini. Kalau sudah roh itu lepas, badan ini akan hancur. Roh tidak bisa mati. Atman artinya, pertanyaannya sekarang dijelaskan. Percikan ide sang yang dewasa. Sang yang dewasa yang menciptakan roh. Percikannya seperti matahari, sinarnya. Yang lain buat pertanyaan ya. Nanti ada bonus lagi. Iya. Ya, yang lain Oh, ya. enggak. Apa? Maju, maju. Pak, masih ada baru bonusnya? Oh, masih. Silakan maju. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Charles. Wayan Charles Adniana. Nyanyi dulu. Desa. Desa. Ya, bukan di SK12 tuh ya? Bukan. Desa. Ya, pertanyaannya apa? Arti moksa. Ya, tepuk tangan untuk adik kita. Ya, terima kasih adik-adik kita sudah jadi maju ini. Ya, ini merupakan penghargaan kepada adik-adik kita yang sudah berani maju dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, perhatikan ya semuanya ya. Ya, satu pertanyaan tadi, perhatikan. Semuanya perhatikan ya. Ya. Adik-adik, di sini ada yang tahu, ada yang pernah mendengar moksa? Pernah, cuman artinya lupa ya. Ya, moksa itu adalah tujuan dari agama Hindu. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Ya. Moksa itu artinya bersatunya diri kita dengan ide Sang Yang Widi. Ya, kita kelas perhatikan ya. Apa tadi? Moksa tadi bersatunya diri kita dengan ide Sang Yang Widi. Ya, moksatam jagadita yaca iti dharma. Ya, tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai kebahagiaan secara jasmani, kesejahteraan secara jasmani dan kebahagiaan secara rohani, yaitu moksa. Tujuan berdoa. Adik-adik di sini semuanya sering berdoa. Tujuannya itu apa? Menyembah Tuhan agar selalu diingat oleh Tuhan, agar selamat. Juga, ya. Doa sebelum melakukan pilihan. Doa. Ada yang tahu? Halo, doa dulu. Dan. Ada yang tahu? Dan. Satu. Namanya? Bayang berlian. Bayang berlian. Orang kaya, Pak. Bebek. Ada. Orang berapa? Ada. Om Awigenam Astu Namo Siddha. Om Siddhiastu Tatastu Swahul Om. Benar ya? Betul, Tegar dan Warta.
Ketut tegak. Kelas berapa? Coba doanya. Om Asatu Masat Gamaya, Kamasu Majutin Gamaya, Mityo Mamikam Gamaya. Santai, santai. Om A1. Om Asatu Masat Gamaya, Kamasu Majutin Gamaya, Mityo Mamikam Gamaya. Kalau sama artinya 20.000. Itu yang diikutunlah Salah. Betul, Madam. Betul aja. Ya benar, Madam. Jangan diganggu dulu, biarin dia selesaikan dulu. Betul, betul lanjut. Oh, yang Widi. Sesat. Sesat menuju jalan yang Benar. benar. Dari jalan yang gelap menuju jalan yang Terang. terang. Hindarilah apa dari kematian menuju kehidupan abadi. Bangun tidur tadi ya. Om Jagrascha Prabhata Palascha Yanama Swaha. Artinya. Om Jagrascha Kami memujamu. kami memujamu karena kami telah bangun pagi dengan keadaan sehat. Bayarkan 10.000. Artinya Oh yang Widi, semoga makanan ini menjadi anggota dan memberikan kehidupan lahir batin yang suci. Oh ya, ditunggu ini. 15.000. 4 SD ini, tadi kan SMP. Oke, beri semangatnya. Namanya Enggak. siapa? Komang. Gecot. Kelas Tahu sudah biola. Kelas 5. Selesai makan. Ya doa pertama dah. Benar ya? Benar. Gak kedengaran. Kopi dengan panas. Siapa gurunya? Saya tahu. Saya Arti. Memang gurunya ini. Penyemangatnya ini. Arti. Ayah. Oh ya. Aduh, benda hangat tuh. Artinya. Semoga makanan artinya. Dalam tubuh. Artinya. Mercaku. Kawan lando. Teriak. Ribu kan ada? Enggak, 10.000. Makasih, ada tahu. Tangannya dong. Doa menimpikan. Itu kan lupa. Itu mantra dupa itu. Benar sekali. Aha. Hadiahnya. Tahu. 2.000. Ya, artinya. 5.000. Tahu artinya 5.000 saja. Nama Juli. Ada kakaknya di sini. Ada.
Siapa ngajarin? Yang terakhir tahu. Nah, tadi Ibu sudah mengajar yoga. Ibu biasanya jadi instruktur yoga di beberapa wilayah, khususnya di Oku Timur. Jadi, pada hari ini sudah paham dengan materi yang disampaikan? Halo. Hai. Hello. Ini penting nih, dengar. Jadi pakai telinganya itu untuk apalagi mendengarkan pesan Dharma. Kalau adik-adik campah, remeh mendengarkan pesan agama, hati-hati dalam hidupmu. Ya. Jadi kalau ada orang menyampaikan pesan Dharma, pesan agama, Dharma wacana, adik-adik tidak menggunakan telinganya dengan baik. Hati-hati, moralnya nanti morat-marit, nggak benar. Jadi agama adalah menuntun kita supaya berperilaku baik. Oke, dengarkan. Adik-adik, ibu anggap sudah hebat. Hafal doa, hafal mantra, sama artinya, sama anak kecil pun hebat. Nah, dalam agama Hindu ada 3 kerangka dasar: tatwa, susila, upacara. Adik-adik tahu tatwanya, hafal arti mantra. Oke, tatwanya dapat. Susilanya, bagaimana ngucapinnya? Apa tujuan ngucapinnya? Etikanya bagaimana? Lalu acara atau upacaranya, cara adik-adik mengucapkan mantra itu bagaimana? Nah, ibu lebih ke susilanya dalam kita berdoa. Oke, sebelum itu tapi ibu tes konsentrasi dulu. Apa Pancasila? Apa? Coba ibu tes. Pancasila 1. Persatuan Indonesia. 5. Kehadiran Mulia Indonesia. 4. Pancasila 5. Apa? Tadi Pancasila oke, bernegara yang hebat, warga negara yang hebat pokoknya. Apa Pancasila? Sekarang sebagai warga Hindu, Pancasila 1. 5. Empat. Kok di sini aja yang jawab, yang belakang yang kok lama sih? Dia lama karena nggak bisa jawab, adiknya lebih pintar apa gimana? Oh. Oke. Pancasila 1. 2. Oke, biar gampang ya. Biar gampang. 1. Brahman. 2. Atman. 3. Karma pala. 4. Punarbawa. 5. Moksa. Gampang. Di depannya tinggal dikasih kata-kata percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman gitu. Biar jadi agama Hindu tidak hanya di KTP ya. Ditanya agama kamu apa? Hindu. Pancasila, keyakinanmu ada 5 apa aja? Nanti kalau ditanya agama lain, jawabannya apa? Kan bingung adik-adik. Brahman, yuk kita bareng-bareng. Pancasila. Brahman. 2. 3. Karma. 5. Ingat 5. Oke, kita masuk. Apa ya? Pancasila ya? Oke. Ibu akan bahas tentang etika atau susila dalam berdoa atau sembahyang. Adik-adik, ibu-ibu, beli-beli, mbok-mbok pernah sembahyang? Ketika sembahyang itu apa sih yang diminta? Coba, jawab. Coba ibu tanya, ketika sembahyang, coba dari yang kecil, ketika sembahyang yang diminta apa? Sehat.
Panjang umur. Panjang umur. Yang besar, cewek cantik, cowok ganteng. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, pasti ada yang minta made pempanak tiang wani. Benar. Benar ya. Kalau yang bapak-bapak, kalau berdoa apa sih yang ditunas? Apa? Ada yang ini yang diminta kalau berdoa itu sama Tuhan minta apa? Wayah. Kesehatan panjang umur. Pak, kalau berdoa apa yang diminta Pak? Istri kedua. Istri kedua. Ampun. Baik, pasang dulu telinganya. Halo. Hai. Ada 4 orang yang baik hati memuja ide Sang Yang Widiwasa. 4 nih. 4. Memuja kepadaku. Ku itu Sang Yang Widi. Yang pertama, mereka yang sengsara. Yang kedua, mereka yang mengejar ilmu. Yang ketiga, mereka yang mengejar harta. Dan yang keempat, mereka yang berbudi. Oke, kita contohin sekarang. Mereka yang sengsara. Ada pernah adik-adik sakit? Apa kecelakaan? Habis itu keseleo? Habis itu nggak bisa jalan? Gimana doanya sama Sayang Widi? Semoga cepat sembuh. Wih, doanya apa sih seperti itu? Ketika adik menderita, dihina oleh teman, doanya gimana? Astaga. Pasti kalau adik-adik sengsara, pasti berdoa kepada Tuhan. Kalau adik-adik menderita, kena musibah, perjani ingat. Oh, Sang Yang Widi Ratu Betara. Perjani ingat. Padahal sehari-hari tidak ingat. Ketika sudah lumpuh misalnya, sudah sakit nggak bisa bangun, baru ingat sama Sayang Widi. Itu yang pertama, sengsara atau menderita. Yang kedua, mengejar ilmu. Adik-adik pernah nggak kalau mau ulangan sembahyang dulu? Oh, bener nggak? Bener nggak? Kalau mau ulangan, mau lomba, mau apapun itu tentang di sekolah sembahyang dulu, ya nggak? Pernah. Terus mau ulangan doanya kayak gini. Oh, Sang Yang Widi Ratu Betara, mudah-mudahan tiang juara 1. Pernah? Mudah-mudahan tiang lulus. Pernah? Nah, itulah yang kedua, mengejar ilmu, mengejar kepandaian juga, ya. Baru ingat Tuhan. Yang ketiga, mengejar harta. Nah, ini sering nih. Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak sembahyang, kok dia nggak singgah pipis nang Sayang Widi, semoga hari ini saya dapat rezeki yang berlimpah sekali. Pasti itu. Ketika nggak punya uang, adik-adik ingat Tuhan nggak? Kengken doanya kepada Tuhan. Oh, pidan suge. Oke, jujur sekali ya, pidan suge. Ya. Jadi ketika kita miskin, ya, mungkin di sini saya lihat kategorinya banyak yang mampu ya, umat Hindunya. Tapi mungkin dulu misalnya, ya, ini serius ini. Dulu ketika saya ngelaput tidak punya apa-apa, berdoa kepada Sayang Widi, semoga betah karet saya banyak, semoga padi saya berhasil, semoga pabrik saya gini. Banyak berembet doanya. Ketika sugih makeplok, nah, sugih ngesap untuk mapunil, ngesap Ken Widi. Bener gak? Masih miskin, terus berdoa, bahkan ketampil ke pura-pura midahan. Apa boleh rezeki, Sama juga minta anak, ketika minta anak sampai mesesali. Nona Sayang Widi, semoga saya dapat anak wani, anak kini. Susah nyari anak. Ketika sudah punya anak, anaknya disiksa, anaknya nggak diperhatikan, bahkan tidak dirawat dengan baik. Intinya sudah minta dikasih sama Sayang Widi, ketika sudah dikasih lupa. Sama juga harta, ketika raga singelah, ketika kita tidak punya, ingat memohon sama Sayang Widi. Tapi ketika sudah punya, memberi 1.000 rupiah pun kepada orang lain enggan, ya.
Ingat, harta itu memang titipan, tetapi jangan lupa untuk memberi sedikit dari harta kita untuk orang lain. Entah itu berupa uang, berupa benda, berupa nasi, berupa buah, apa segala macam. Intinya memberi. Dan dari ketiga yang tadi, ya, apa tadi? Orang yang menderita, orang yang mengejar ilmu, orang yang mengejar harta, dan yang terakhir ini ya, yang paling utama. Ayo, adik-adik kira-kira masuk yang mana nih? Yang paling utama yang gimana, Bu? Orang yang berbudi, orang yang paling utama itu begini ciri-cirinya. Dia tidak pernah meminta apapun, karena Sang Yang Widi itu sudah tahu apa yang dia butuhkan. Ya, kalau dia dikasih sakit, dia bakalan pasrah. Jika ini sudah jalan saya sakit, saya sudah berusaha berobat, mungkin ini karma saya. Saya harus menjalani sakit ini. Jika saya meninggal, saya pun harus menerimanya. Ya. Dan ketika sudah tidak minta apa-apa, orang yang utama itu berdoa yang paling utama, adik-adik harus bersyukur setiap hari. Jangankan meminta. Ada nggak? Sadar nggak adik-adik? Nggak ada minta tapi dikasih sama Sang Yang Widi. Ayo. Apa yang setiap hari dikasih sama Sang Yang Widi tanpa diminta? Kesehatan. Napas. Pernah nggak adik-adik? Sang Yang Widi yang lunas napas. Pernah adik-adik lupa bernapas? Pernah? Meninggal. Jadi napas contoh salah satu yang dikasih sama Sang Yang Widi tanpa kita minta. Artinya apa? Ibu menceritakan semua 4 tadi, kita belajar untuk ikhlas. Jadi mantra itu adalah bahasa. Itu kan bahasa. Tetapi bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Weda, ya, bahasa Weda. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, karena apa yang ada di dunia ini adalah semuanya adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu mengerti dengan semua bahasa. Artinya, walaupun kita tidak hafal dengan doa, dengan mantra gitu ya, karena saking sulitnya mengucapkan, karena bahasa itu, mantra itu adalah bahasa sanskrit, agak sulit kita menghafalnya, terkecuali sering diucapkan, kita menggunakan bahasa kita, artinya bahasa kita. Tentunya kita menggunakan etika. Masa kita berbicara dengan Tuhan itu sendiri menggunakan bahasa seperti kita berbicara dengan teman kita. Misalnya aturan Canaksari, adik-adik mudah-mudi bajang-bajang atau ibu-ibu belum hafal dengan mantra ngaturan Canaksari, kita berbicara dengan bahasa kita, digunakan juga dengan bahasa hukum. Tangan mengunggahkan, sugra kukulung. Itu misalnya kan, sugra kukulung, kalau di ketara, siapa misalnya kan, membun darah, itu kan, uniki rahine makin, ramu niki, presiden itu yang mengaturan dan Canaksari ajengan, itu kan.